Materi yang saya bahas pada kali ini ialah mengenai kartu kredit. Kartu kredit atau credit card di zaman modern menjadi salah satu metode pembayaran yang dianggap memudahkan hampir seluruh transaksi ekonomi dengan tingkat keamanan yang dikembangkan oleh masing-masing bank penerbit. Sejarah kartu kredit terbilang lebih lambat dibandingkan dengan sejarah mesin ATM yang sudah berkembang sejak awal abad ke-19. Kartu kredit untuk pertama kalinya dalam sejarah transaksi di dunia digunakan di Amerika Serikat dalam kurun waktu 1920-an yang diterbitkan oleh department store kepada para pelanggan setia mereka. Kartu kredit yang diterbitkan tersebut digunakan untuk bertujuan mengidentifikasikan pelanggannya yang ingin berbelanja namun dengan mekanisme pembayaran sebulanan. Sehingga kartu kredit ini berbentuk seperti kartu pelunasan atau charge card yang dibayar bulanan sebelum ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Perkembangan selanjutnya berlangsung pada sekitar tahun 1949 yang bermula dari ketidaksengajaan seorang pengusaha bernama Frank McNamara yang melupakan dompetnya setelah acara makan malam di sebuah restoran ternama. Pada saat tagihannya datang, dirinya baru menyadari bahwa dompetnya itu tertinggal. Dalam kejadian inilah, kemudian Frank mencari solusi untuk menggantikan uangnya yang tertinggal. Pada tahun 1950, Frank M. McNamara bersama rekannya Ralph Skandier kembali ke restoran tersebut dengan menggunakan kartu pembayaran yang unik. Inilah yang menjadi cikal bakal kartu kredit yang kita kenal hingga saat ini. Karena kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran layaknya wesel atau cek, karena menggunakan kartu kredit sebagai pelaksanaan pembayaran tidaklah suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran, atau dalam hal ini adalah outlets. Dan juga tidak dapat dipindah alihkan. Kartu kredit berasal dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kartu merupakan kertas tebal yang biasanya berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk berbagai keperluan. Kredit berasal dari kata Romawi yang credere yang mempunyai arti percaya dan diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara angsuran. Namun, di lain pihak, Purwardinyanto memberikan arti kredit sebagai menjual dan memberi dengan tidak membayar tunai. Berikut merupakan beberapa pengertian mengenai kartu kredit. Yang pertama, kartu kredit merupakan APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembayaran dan atau untuk melakukan pembayaran tunai. Penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh executor atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus atau charge card, ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Yang kedua, kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai dan cek. Yang ketiga, kartu kredit merupakan kartu sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Yang keempat, kartu kredit merupakan kartu yang umumnya dibuat dari plastik dan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu tersebut diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan
pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan, dan pelayanan lainnya yang semakin hari semakin berkembang. Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kartu kredit merupakan alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Dan kartu tersebut merupakan kartu plastik. Kartu kredit sendiri menawarkan cicilan kepada penggunanya untuk melunasi barang atau jasa konsumennya dengan jangka waktu tertentu. Di Indonesia, beberapa pengaturan kartu kredit ialah: yang pertama, Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Yang kedua, Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251 /KMK /013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 /PMK /03/2016. Yang kelima, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI /2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI /2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter memberikan pedoman bagi penerbitan kartu kredit dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa kartu kredit hanya boleh diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank yang masuk ke dalam kategori sehat atau cukup sehat dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Penyaluran kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan tetap berpedoman kepada beberapa prinsip, yakni yang pertama, prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5C, prinsip 7C. Prinsip-prinsip ini wajib diperhatikan oleh para pihak bank dalam memberikan suatu kredit. Dalam hal ini, kartu kredit kepada pelanggannya sehingga tidak menimbulkan terjadinya gagal bayar yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelancaran ekosistem pembayaran antara nasabah dan pihak bank. Hari ini saya akan membahas dua kasus. Yang pertama, mengenai Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Inyo Manwara, menuturkan, selama proses perhitungan kerugian negara, BPK telah berkoordinasi dan menyelesaikan prosedur pemeriksaan yang dianggap perlu untuk dapat menuntaskan penyelesaian perhitungan kerugian negara. Sebagai informasi, kasus bermula dari adanya manipulasi data yang diajukan oleh Direktur PT TAP Roni Teddy ketika hendak melakukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada PT Mandiri atau Perseroan Tbk CBC Bandung. Kala itu, perusahaan mengajukan perpanjangan semua fasilitas kredit modal kerja sebesar 880,6 miliar. Perpanjangan dan tambahan platform letter of credit sebesar 40 miliar. Serta fasilitas kredit investasi sebesar 250 miliar selama 72 bulan. Dan sebagai syarat pengajuan kredit tersebut, perusahaan telah menjaminkan semua asetnya. Adapun dalam perkembangannya, hasil audit menunjukkan PT TAP telah mengajukan kredit ke Bank Mandiri CBC Bandung senilai 1,47 triliun. Dengan jaminan aset hanya 73 miliar. Dan dana yang semestinya hanya diperkenankan untuk kepentingan kredit investasi dan kredit modal kerja itu kemudian dipergunakan untuk keperluan yang lain.
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah menyelesaikan audit investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pemberian fasilitas kredit oleh Bank Mandiri kepada PT Tirta Armata Bottling Company atau TAB tahun 2008 hingga tahun 2015. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar 1,83 triliun rupiah yang merupakan tunggakan pokok dan bunga kredit yang tidak dilunasi oleh debitur. Sudah terhitung sejak utuh termaksud pokok dan bunga, jumlah kerugian ini berkembang menjadi 400 miliar rupiah dari jumlah hitungan pokok perkiraan sekitar 1,4 triliun. Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Adi Theo Garisman kepada media saat dijumpai di Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta. Ia menyampaikan juga terdapat 6 tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang merupakan karyawan Bank BRI Commercial Banking Center atau CBC Bandung dan manajemen TAB. Analisanya menurut saya, Direktur PT TAB Roni Teddy dengan segala kewenangannya yang menyebabkan kerugian negara tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai korupsi karena dapat dijerat dengan pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Maka kerugian negara timbul karena adanya perbuatan melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan pasal 3 UU Tipikor, kerugian negara yang timbul karena penyelenggaraan negara menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dituntut hukuman 18 bulan penjara dengan denda 50 juta, subsidiar 4 bulan kurungan, dianggap terbukti bersalah atas kasus kredit macet. Direktur juga dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana yang diancam pidana dalam pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga dapat dituntut dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. Karena telah terbukti menyalahgunakan wewenang terkait pemberian modal kerja. Untuk kasus yang kedua, mengenai jaminan BPKB mobil. Pada tanggal 1 Agustus 2021, seorang debitur dengan jaminan BPKB mobil mengalami telat pembayaran angsuran selama 30 hari, dikarenakan kesulitan membayar angsuran yang disebabkan hilangnya mata pencarian utamanya. Angsuran per bulannya termasuk pokok hutang dan suku bunga yang ia harus bayar adalah Rp3.500.000. Jatuh tempo pembayaran angsuran tiap bulannya ialah tanggal 1. Perusahaan pembiayaan mengenakan denda sebesar 0,3% per hari dari angsuran per bulannya. Jika debitur mengalami keterlambatan bayar dari kasus tersebut, secara kolektibilitas kredit, debitur sudah masuk ke dalam klasifikasi debitur dalam perhatian khusus atau DPK karena telah membayar angsuran di atas 10 hari dan tidak melebihi 90 hari. Jadi, debitur tersebut sudah dikenakan denda yang harus dibayar ialah sebesar Rp315.000. Penyelesaiannya, apabila dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, bank terlebih dahulu dinyatakan non prestasi yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu, bank menggugat si debitur atas dasar wan prestasi. Akan tetapi, sebelum menggugat debitur, bank harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar si debitur memenuhi prestasinya. Apabila si debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka bank dapat menggugat si debitur atas dasar wan prestasi. Dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa si debitur telah melakukan wan prestasi, maka bank dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur. Jadi,
Dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada jangka waktu pembayaran kredit yang telah lewat atau tidak. Akan tetapi, debitur juga melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya. Itu juga merupakan bentuk dari suatu prestasi atau keliruan berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Dan dapat membuat bank berhak untuk melaksanakan haknya untuk mengeksekusi barang jaminan tersebut. Bank dapat melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi agunan melalui balai lelang. Dari hasil lelang tersebut digunakan untuk menutupi kredit macet tersebut. Dan apabila ada sisa, maka bank harus mengembalikan kepada debitur setelah dikeluarkannya untuk seluruh kewajiban hutang dan bunga. Eksekusi dapat melalui pihak kantor lembaga lelang negara atau pengadilan negeri. Dalam melakukan eksekusi terhadap barang agunan milik si debitur, pihak bank harus memperhatikan hak-hak dan kedudukannya. Analisisnya, kredit macet merupakan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Bagi nasabah, dalam hal ini, nasabah masih beritikat baik, artinya kredit macet bukan lagi terjadi karena disengaja. Kredit macet berarti ia juga harus menanggung beban atas kewajiban yang cukup berat terhadap bank. Karena bunga tetap dihitung selama kredit belum dilunasi. Dan mengingat setiap jaminan dari bank atau konvensional yang mengandung bunga, maka jumlah kewajiban nasabah semakin lama akan semakin bertambah besar. Sedangkan bagi bank, dampaknya lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit macet juga akan mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga akan mempengaruhi kegiatan usaha bank. Bank juga akan terganggu kesehatannya karena akan sulit melayani permintaan nasabah. Permintaan seperti pemohonan kredit, penarikan tabungan, dan deposito. Keadaan yang demikian akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga dapat berkurang. Bahkan, tidak hanya mungkin izin usaha bank dicabut oleh pemerintah dan dilikuidasi, tetapi dalam kasus tersebut, jika dilihat dari aspek perdata, maka nasabah dipandang telah melakukan prestasi sebab ia tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut, yaitu membayar angsuran setiap bulannya. Ini berarti nasabah tersebut telah melakukan prestasi atau ikrar janji. Meskipun bank selaku kreditur memiliki kedudukan istimewa sebagaimana yang diuraikan dan dampak dari kredit macet ini sangat serius terhadap bank yang bersangkutan, akan tetapi dalam hal ini bank tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan apabila menagih kepada nasabah. Karena bisa saja kredit macet tersebut bukanlah suatu kesengajaan dari seorang nasabah, tetapi ada faktor-faktor lain di luar kehendak dari nasabah, yaitu salah satunya karena nasabah terkena kerugian yang dimana tokonya sepi dari pembeli atau karena penghasilan utamanya hilang, sehingga menyebabkan usahanya macet dan akibatnya ia tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya, yaitu membayar angsuran per bulannya. Selain itu, kedudukan nasabah juga terdapat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, bank dapat menyikapi kredit macet tersebut dan memperhatikan hak-haknya dan kedudukannya nasabah yang dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan kasus tersebut, maka bank sebelum menyepakati suatu perjanjian kredit harus memiliki keyakinan mengenai kesanggupan, kemampuan, dan keamanan debitur untuk melunasi utangnya. Untuk memperoleh keyakinannya tersebut, bank terus melakukan penilaian dengan seksama terhadap waktu
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur agar kasus kredit macet dapat diminimalisir. Jadi, perbuatan tersebut melanggar pasal 8 ayat 1 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dan yang saya dapat simpulkan ialah dari kasus yang diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing loan itu dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit ialah suatu langkah penyelesaian kredit yang bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau DJPLN melalui badan peradilan dan melalui arbitrase dan atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Karena dalam kegiatan pengkreditan yang bersangkut dengan beberapa pihak, yaitu kreditur, debitur, serta pihak-pihak yang terkait. Maka, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau UUHT, kepentingan para pihak tersebut diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalam perlindungan dan kepastian hukumnya. Bank, sebelum menyepakati suatu perjanjian kredit, harus memiliki keyakinan mengenai kesanggupan, kemampuan, dan kemauan debitur untuk melunasi utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur, agar kredit macet dapat diminimalisir. Berikut merupakan kasus yang saya dapat bahas dalam materi tersebut. Terima kasih.